Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit materi tentang manajemen risiko bank syariah. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit pemahaman kami. Silakan tonton. Baiklah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya salah satu perwakilan dari kelompok 5. Nama Abdi Said Wilandari, NIM 1930401026. Baiklah, saya akan membahas materi tentang materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian risiko pasar. Pengertian risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga. Kondisi yang dialami suatu perusahaan disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang jenis risiko pasar. Jenis risiko pasar terbagi atas 4. Yang pertama, risiko harga pada saham, yaitu risiko yang terlibat dalam perubahan harga investasi saham. Yang kedua, risiko suku bunga, bersumber dari fluktuasi suku bunga karena faktor fundamental, seperti perubahan kebijakan moneter. Yang ketiga, risiko nilai tukar mata uang asing. Yang keempat, risiko komoditas. Risiko akibat perubahan harga komoditas seperti minyak mentah dan jagung. Materi yang ketiga yaitu tahapan dalam mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko yaitu sebuah proses untuk menentukan apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana risiko tersebut. Tahapan dalam identifikasi risiko tersebut dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, menyusun daftar risiko secara komprehensif. Risiko yang mungkin terjadi disusun berdasarkan dampak pada elemen kegiatan. Yang kedua, menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada bank Islam, risiko yang melekat pada produk maupun kegiatan usaha bank. Yang ketiga yaitu membuat daftar sumber terjadinya risiko untuk masing-masing risiko. Yang keempat, menggambarkan proses terjadinya risiko dengan menganalisis faktor-faktor apa yang terjadi menjadi penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah risiko yang akan terjadi. Yang kelima yaitu menentukan pendekatan dan instrumen yang tepat untuk identifikasi risiko tersebut. Misalnya, berdasarkan pengalaman, pencatatan atas risiko yang terjadi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Syaputra, NIM 1930401062. Metode mitigasi risiko pasar. Metode mitigasi risiko pasar dilakukan antara lain dengan cara 1. Membatasi jumlah exposure risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diizinkan. 2. Melakukan hedging atau lindung nilai atau posisi yang dimiliki. 3. Melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi jumlah exposure risiko pasar. Penerapan manajemen risiko pasar. Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi, produk, atau jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani. Sistem pengendalian internal risiko pasar.
Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap A. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional. B. Risiko dari produk dan kegiatan usaha. 2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan A. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. B. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Sistem pengendalian. 3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan A. Evaluasi terhadap eksposur risiko. B. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wiki Aulafitri, NIM 19301144. Salah satu dari anggota kelompok 5 manajemen risiko. Saya akan menjelaskan materi Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengendalian internal yang paling tidak mencakup: pertama, kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif. Yang kedelapan, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap SIM risiko. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap. Yang kesepuluh, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material. Baiklah, mungkin itu pemahaman dan pemaparan materi dari kami. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.